bersama kakak, Kaniko, dan Kak Popi. Oke, sekarang kita mau ngapain nih, Kak? Mau ibadah minggu, Kak. Oke, sekarang kita mau ibadah pelayanan anak di hari Minggu. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita nyanyi satu lagu. Iya, Kak. Kita nyanyi lagu apa, Kak Popi? Kita nyanyi lagu Kedua Tanganku, Kak. Berarti kita harus bangkit Berdiri, pakai gerakan adik-adik. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat Kanan jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah, tapi sebelumnya kita apa dulu? Saat Popi? dulu, Kak. Oke, kakak persilahkan untuk adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sekarang kita mau menghadap Allah. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak Popi? Lagu dari Kidung Ceria 177, Kak. Judulnya Di Pintumu Ku Datang. Berarti ada gayanya. Iya, Kak. Berarti kita bangkit berdiri. Kita siapin dulu pintunya. Iya, pintunya gimana Mana adik-adik? adik-adik pintunya? Oke. Iya. Di pintumu Ku datang dan mengetok, tok, tok. di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Di pintumu Ku datang dan mengetok, tok, tok. di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam doa pembukaan dan pengakuan dosa. Kakak kasih waktu adik-adik untuk mengaku dosa, nanti dilanjutkan oleh kakak. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai di hari Minggu ini. Terima kasih Engkau telah memberkati adik-adik kami. Kami juga mohon ampun untuk adik-adik kami yang sudah mengaku salah kepadamu. Biarlah apa yang adik-adik kami sudah
lakukan bisa membangun kembali kebaikan untuk adik-adik kami. Jika sebentar kami ingin memulai ibadah kami, ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal pertemuan hingga akhirnya, dan jauhkanlah dari roh-roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita nyanyi Dari Kirim Ceria nomor 337 Kak. Judulnya Kami Sebagai Anak-anak. kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kau Bapa penolong yang setia sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam. Pemberitaan firman Tuhan. Oke, selamat Mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kita buka dari 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kak Putri ulangi kembali, buka Alkitab adik-adik di 2 Raja-Raja 7 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Namun adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, biarkanlah Alkitab adik-adik terbuka terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini Tuhan. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami Tuhan sampai dengan saat ini, sehingga kami bisa berkumpul untuk beribadah dalam ibadah online minggu ini. Tuhan Yesus, kami akan baca firman Tuhan pada minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau mendampingi kami dalam membaca firman-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan serta membaca firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhannya dari 2 Raja-Raja 7 ayat pertama sampai dengan ayat ke-9. Kita baca bersama-sama adik-adik ya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu,
tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikian pembacaan firman kita pada minggu ini adik-adik. Haleluya. 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 Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Hari ini adik-adik, kita akan mendengar cerita tentang situasi orang Samaria yang sedang kelaparan nih adik-adik. Siapa di sini yang pernah merasakan kelaparan adik-adik? Nah, kalau adik-adik merasakan kelaparan, enak nggak rasanya? Pasti adik-adik kalau ingin melakukan aktivitas, pasti nggak nyaman ya adik-adik ya. Ternyata nih adik-adik, sama seperti pembacaan kita pada hari ini, tentang orang-orang di Samaria. Ternyata orang-orang Samaria kelaparan karena mereka sedang dikepung oleh para tentara Aram nih adik-adik. Kepungan tentara Aram membuat jalur makanan ke tempat orang Samaria itu terhambat. Semua bahan-bahan makanan tidak dapat masuk ke dalam pintu kota. Nah adik-adik, di sisi lain ternyata ada 4 orang kusta nih adik-adik. Mereka orang Samaria juga. Tetapi karena mereka sakit kusta, sehingga mereka tidak boleh nih adik-adik tinggal bersama di dalam kota atau perkemahan orang Samaria. Siapa yang tahu sakit kusta itu seperti apa ya? Di sini kakak akan jelaskan. Orang sakit kusta itu adalah orang yang di semua atau di sekujur kulitnya ada luka dan penyakitnya itu mereka menular adik-adik. Orang-orang kusta ini dianggap kotor. Bahkan pada saat itu mereka dianggap penuh dengan dosa. Karena itulah mereka disingkirkan adik-adik dan harus tinggal di luar kota. Nah adik-adik, orang kusta tersebut harus tinggal terasing di luar perkemahan. Karena itu, 4 orang kusta ini tinggal di gerbang kota, yang biasanya keluarga atau kerabat memberikan mereka makanan nih adik-adik. Nah adik-adik, di dalam situasi kelaparan inilah 4 orang kusta itu berunding nih, mencari cara. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan nih dalam upaya untuk kita bisa bertahan hidup? Kata 4 orang kusta tersebut, dengan berbagai banyak bahaya dan rintangan yang ada yang akan mereka alami nantinya. Ada beberapa pilihan nih adik-adik yang muncul di pemikiran mereka. Yang pertama, apakah mereka akan masuk ke kota Samaria dan ikut kelaparan, akhirnya mereka mati. Yang kedua, apakah mereka tetap di gerbang kota dan kelaparan dan pada akhirnya mereka akan mati juga. Yang ketiga, mereka berusaha untuk menyeberang ke kemah tentara Aram dengan 2 kemungkinan nih adik-adik.
diberikan makanan oleh tentara Aram tersebut, atau justru akan mati dibunuh oleh tentara Aram tersebut. Nah adik-adik, keempat orang kusta tersebut akhirnya mendatangi perkemahan tentara Aram pada waktu senja nih. Namun, di luar dugaan nih adik-adik, mereka ternyata pergi ke perkemahan tentara Aram tersebut dan mereka tidak menemukan tentara Aram berada di perkemahan tersebut adik-adik. Jadi di dalam perkemahan tersebut kosong, tidak ada orang sama sekali. Ternyata yang diceritakan bahwa para tentara Aram sudah meninggalkan perkemahan adik-adik. Karena para tentara Aram ketakutan ini mendengar suara bunyi kereta, bunyi kuda, dan bunyi tentara besar yang dikira mereka raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim yang diupah oleh Raja Israel akan datang mengepung tentara Aram tersebut adik-adik. Padahal sesungguhnya raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim tidak ada. Sedangkan suara yang didengar oleh tentara Aram hanyalah bagian dari karya Allah adik-adik untuk membuat tentara Aramnya itu pergi dari perkemahan tersebut. Nah adik-adik, ternyata karya Allah itu dinyatakan untuk memberikan pertolongan kepada 4 orang kusta tersebut adik-adik. Sehingga ketika keempat orang kusta itu sampai di perkemahan, maka mereka melihat kemah itu kosong dan mereka dapat masuk tanpa ada rasa takut. Mereka berpesta pora, menikmati makanan dan jarahan mereka sepuasnya. Namun adik-adik, tiba-tiba mereka sadar nih. Saat mereka sedang menikmati hasil jarahan mereka berpikir, oh iya, kayaknya tindakan kita salah deh. Mereka sadar adik-adik bahwa masih ada saudara-saudara mereka yang masih kelaparan. Karena itu mereka segera mengakhiri pesta pora yang sedang mereka lakukan. Dan mereka pergi memberitahukan kepada penunggu pintu gerbang. Dan penunggu pintu gerbang menyampaikan berita tersebut ke istana dan tersebar kepada yang lainnya bahwa perkemahan tentara Aram telah kosong adik-adik. Nah adik-adik, hari ini pun kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh belajar dari pengalaman 4 orang kusta tadi adik-adik, bahwa pertolongan Tuhan itu akan selalu nyata dalam kehidupan setiap umat manusia. Setelah adik-adik merasakan pertolongan Tuhan, adik-adik juga harus membagikan pertolongan Tuhan tersebut kepada semua orang. Adik-adik harus siap menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk meneruskan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Contohnya nih, adik-adik mau berbagi makanan dengan mereka atau dengan teman-teman yang kekurangan nih adik-adik. Yang kedua, kalau misalnya temannya tidak membawa alat tulis, sedangkan adik-adik memiliki alat tulis yang banyak nih, adik-adik harus bisa berbagi atau meminjamkan alat tulis adik-adik kepada temannya di sekolah. Tidak hanya itu saja nih adik-adik, di masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik juga harus tetap selalu bersyukur. Karena apa kakak bilang bersyukur? Karena kebaikan Tuhan yang senantiasa masih memberikan adik-adik kesehatan. Dan rasa syukur itu harus dinyatakan oleh adik-adik juga. Dengan berbagi kebaikan Tuhan, dengan selalu saling mengingatkan untuk selalu jaga jarak, memakai masker yang benar, berolahraga, rajin mencuci tangan, dan masih banyak hal yang lainnya yang bisa adik-adik lakukan untuk selalu siap menjadi alat kebaikan Allah. Demikian untuk firman Tuhan pada minggu ini adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita respon firman Tuhan. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 205. Judulnya apa Kak Papi? Aku suka membagi. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Aku suka
kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk firman yang telah diberitakan, yang telah kami baca, yang telah kami dengarkan. Kiranya agar firman-Mu dapat kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi anak Tuhan yang baik dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu pergumulan bangsa dan negara kami saat ini ya Bapa. Dari segala macam cobaan, bencana alam, dan virus-virus yang menyebar luas di muka bumi ini ya Bapa, terkhusus untuk di Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus mau campur tangan di dalamnya, agar Bapak Presiden serta Wakil Presiden dan pejabat-pejabat lainnya dapat menangani dengan baik dan benar untuk tanggung jawab mereka, tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan Yesus mau sempurnakan. Dan untuk orang-orang yang merasa kehilangan untuk anggota keluarganya Tuhan dikarenakan virus corona ataupun bencana alam, kiranya Tuhan Yesus mau kuatkan hati mereka agar mereka bisa terus kuat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Kami juga yang berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja di muka bumi ini Tuhan, terkhusus untuk gereja GPIB Kinasih, dan untuk jemaat Kinasih, untuk ibu pendeta, pegawai gereja, para majelis, prokantor, organis, paduan-paduan suara, semua pelkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam tugas mereka masing-masing, dalam pelayanan mereka masing-masing, dan Tuhan juga tetap berkati anggota keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk semua orang-orang yang sakit. Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan mereka. Engkau angkat segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka Tuhan, agar mereka dapat dipulihkan oleh-Mu, dapat beraktivitas kembali, dapat berkumpul dengan anggota keluarga mereka masing-masing tanpa kurangan suatu apapun. Kami juga saat ini ingin berdoa untuk seluruh orang-orang yang berulang tahun Tuhan. Dalam penambahan usianya, Tuhan boleh menjadikan mereka menjadi tumbuh dewasa, berpola pikir yang baik, dan dapat melakukan segala sesuatunya sesuai dengan ajaran Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan untuk adik-adik klien kami yang beribadah pada hari ini. Tuhan mau berkati dan campur tangan dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pendidikan mereka ya Bapa. Bagi adik-adik klien kami yang mungkin berhalangan untuk beribadah saat ini ya Bapa, Tuhan juga tetap campur tangan di dalam kehidupan mereka. Engkau jaga mereka, Engkau berkati mereka dalam pendidikan mereka dan aktivitas mereka sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan, sempurnakanlah doa dan seruan kami Tuhan. Dengar doa dan seruan anak-Mu ini ya Bapa, yang Tuhan alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami dalam berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Kita siapkan dulu persembahannya di tangan mana adik-adik? Di tangan kanan. Oke, jika sudah dipersiapkan persembahannya, mari kita nyanyi dari Kidung Ceria 279. Judulnya apa Kak Popi? Mintalah. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik.
Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa persembahan. Sebelum kita berdoa, mari adik-adik bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau sudah memberkati kami. Jika tadi adik-adik kami sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan yang diberikan adik-adik kami dapat membangun dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pengutusan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dari mana Kak Popi? Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 269. Judulnya Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, kita akan masuk dalam berkat Tuhan. Mari bangkit berdiri, siapkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajahnya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah minggu ini selesai. Terima kasih adik-adik telah beribadah bersama-sama dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.